Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6891 sampai bab 6900. Ketika para prajurit itu melancarkan serangan, mereka sepenuhnya menganggap Charlie dan yang lainnya sebagai daging di talenan. Jadi ketika semua orang menyerang dengan pedang, mereka yang berada di depan hanya ingin menjadi yang pertama membunuh musuh dan meraih kemenangan pertama. Sedangkan orang-orang yang mengikuti di belakang berpikir tentang cara mempersingkat waktu untuk menunjukkan keberanian mereka. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa beberapa orang di mata mereka hanya menemui jalan buntu tiba-tiba meledak dengan kekuatan pertarungan yang menakutkan. Hanya dengan mengangkat tangan, bisa langsung membunuh 8 orang. Melihat masing-masing orang ini membuka mata lebar-lebar dan menatap kosong, dan kosmetik berlapis plastik menempel di dahi mereka. Semua orang semakin ketakutan dan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka telah melihat master yang menggunakan senjata tersembunyi untuk membunuh orang. Dan ninja adalah yang terbaik di antara mereka. Banyak orang yang terluka karena meminjam shuriken yang disembunyikan di lengan baju mereka dan membuangnya untuk membunuh musuh ketika musuh tidak siap. Tapi ninja yang mereka pikirkan melemparkan 2 senjata rahasia dengan kedua tangannya, mencoba merenggut nyawa seseorang. Ketika dia sombong, dia hanya mencoba merenggut nyawa 2 orang dengan 1 tangan dan 1 di tangan. Belum pernah mendengar ada ninja yang bisa membunuh 8 musuh sekaligus dengan 8 senjata rahasia di kedua tangan. Jika tidak melihat hal semacam ini dengan mata kepala sendiri tetapi baru mendengarnya, tidak akan tertawa terbahak-bahak. Karena bahkan film Jepang yang mempromosikan ninja pun tidak berani menggambarkan ninja dengan cara yang mesum. Terlebih lagi, yang digunakan Charlie bukanlah shuriken beracun sama sekali, melainkan kosmetik biasa. Ketika benda ini mengenai kepala seseorang dengan keras, itu cukup bagus untuk bisa mengangkat tas. Tetapi di tangan Charlie ini sebenarnya bisa menembus tengkorak manusia. Para pejuang ini, kebugaran fisik dan kecepatan reaksi mereka jauh lebih kuat dari orang biasa, dan mereka menggunakan pedang samurai terbaik. Sejak kecil, mereka telah menggunakan pedang ratusan kali sehari. Kebanyakan dari mereka hanya perlu memegang katana di kedua tangannya. Mereka bahkan dapat menebang banyak pohon besar setebal mangkuk berurutan, dan pisau mereka secepat kilat. Itu benar-benar terjadi pertarungan dengan senjata dingin di kalangan masyarakat, hampir merupakan dominasi yang menghancurkan. Namun meski begitu, ketika mereka menghadapi master seperti Charlie yang bisa membunuh orang dengan kosmetik plastik dan membunuh dengan 1 pukulan, pandangan dunia mereka sebelumnya benar-benar terbalik. Saudara laki-laki yang masih hidup dan berlari di depan sekarang terbaring di lantai dan berubah menjadi mayat. Hal ini membuat semua prajurit sangat ketakutan. Mereka saling memandang ke arah Charlie dan yang lainnya. Dan untuk sesaat mereka tidak tahu apakah harus melakukan penarikan. Lebih baik melarikan diri. Charlie perlahan mengangkat tangannya saat ini, memegang 8 kosmetik dengan warna berbeda di antara 10 titik. Dia mengarahkan 8 kosmetik ke prajurit di kedua sisi dan berkata dengan dingin, siapapun yang tidak berlutut dalam waktu 3 detik akan berakhir seperti orang-orang ini. Setelah mengatakan ini, Charlie tidak memberi mereka waktu untuk bereaksi dan mulai menghitung secara langsung. 1, 2. Para prajurit di kedua sisi sudah ketakutan. Begitu mereka mendengar Charlie menghitung sampai 3, mereka berbalik dan lari tanpa sadar. Beberapa orang di belakang adalah yang pertama mundur dan mencoba melarikan diri, dan yang lainnya dengan cepat berbalik untuk mengikuti. Namun kemudian, kejadian yang meninggalkan dampak psikologis yang sangat besar kembali terjadi. Sebelum semua orang sempat mengambil langkah, mereka melihat beberapa orang di depan tim pengungsi tiba-tiba melemparkan bawang putih ke kaki mereka. Dengan suara keras, mereka terjatuh dan tidak bisa bergerak. Ketika mereka melihat lebih dekat, kosmetik berbentuk tabung menempel di belakang kepala mereka. Mengambil langkah maju berarti kematian, dan mundur memilih tetaplah kematian. Para prajurit ini terjepit di antara mayat di depan dan di belakang.
Mereka tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Kaki mereka menjadi lemah, dan mereka berlutut dengan bunyi gedebuk. Segera setelah itu, suara berlutut terdengar satu demi satu, dan sebagian besar prajurit yang awalnya nakal langsung berlutut. Pada saat ini, seorang pejuang bertahan dan berteriak, "Jangan takut, semuanya. Dia hanya memiliki beberapa senjata tersembunyi di tangannya, dan kita masih memiliki 20 orang. Jika dia berlutut dan ditangkap, dia pasti akan mati pada akhirnya. Mengapa kita tidak segera maju dan membunuh, lalu bunuh yang lain juga? Dengan begitu, meski kita mati, kita masih bisa mendapat 2 izin tetap. Itu cukup untuk memastikan bahwa istri dan anak-anak kita akan mendapat cukup makanan dan pakaian untuk beberapa masa kehidupan." Semua orang terinspirasi langsung, meskipun kematian itu mengerikan. Bagi orang-orang yang putus asa ini, kematian sudah menjadi rencana terburuk mereka. Sekarang selama bekerja keras, bisa mendapatkan rejeki untuk keluarga sebelum meninggal, yang tidak akan bisa diperoleh dalam beberapa kehidupan. Bagaimanapun, cepat atau lambat Anda akan mati. Jika Anda bekerja keras, Anda bisa memberi keturunan Anda memiliki kehidupan yang baik dan makanan enak, yang sangat berharga. Alhasil, mood dan semangat juang para pejuang ini jelas membaik kembali. Melihat semua orang jelas-jelas dikerahkan, lelaki itu langsung berteriak, "Semuanya. Takdir seorang laki-laki adalah menjadi pelayan bagi istri, anak, dan anak seumur hidupnya. Sekarang kita hanya perlu melakukannya dengan baik kali ini. Jadi bahwa mereka dapat memiliki makanan dan pakaian selama sisa hidup mereka. Apalagi yang harus kita takuti?" Pria ini dengan penuh semangat memobilisasi darah semua orang. Tetapi tiba-tiba dia merasakan sakit yang menusuk matanya. Kemudian penglihatannya menjadi gelap. Dan semua penglihatan tiba-tiba menjadi menghilang tanpa jejak. Ketika dia tanpa sadar menyentuh matanya, dia tiba-tiba menyadari. Sebenarnya ada 2 silinder plastik yang tersangkut di kedua rongga matanya. Yang lain awalnya menunggu dia memimpin semua orang untuk meluncurkan serangan terakhir setelah mengambil keputusan. Tanpa diduga, panggilannya tiba-tiba berubah menjadi bermimpi. Ketika mereka melihat batang lagi, mereka menemukan ada 2 kosmetik yang menempel di kelopak mata dan wajahnya berlumuran darah. Itu semua adalah darah dan cairan tubuh berwarna gelap yang dihasilkan oleh bola mata yang meledak. Dikombinasikan dengan ratapan rasa sakit dan teror, itu tampak sangat menakutkan. Adegan yang sangat berdarah. Bahkan Yoshitaka Mitsui tidak tahan dan mengeluarkan beberapa erangan. Shinmei Mitsui di samping tanpa sadar memutarnya ke tempat lain. Tidak berani melihatnya lagi. Tawana. Di sisi lain, meskipun dia sangat takut pada awalnya dan tidak berani melihat mayat-mayat itu, jauh di lubuk hatinya saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa adegan berdarah seperti itu memiliki daya tarik yang berbeda. Dia tidak mau diam-diam menggunakan tepi penglihatan untuk mengamati orang mati dan prajurit buta. Sedangkan prajurit lainnya, darah mereka yang baru saja dimobilisasi menjadi dingin dalam sekejap. Baru kemudian mereka menyadari bahwa dengan kekuatan Charlie, bahkan jika mereka maju, mereka tidak akan bisa menang. Apalagi siapapun yang terburu-buru ke depan akan mati di depan. Tepat ketika mereka tidak tahu harus melakukan apa, Charlie berbicara lagi. "Kesabaranku ada batasnya. Berlututlah atau jatuhkan kepalamu ke lantai. Itu satu-satunya pilihan kalian." Begitu kata-kata ini keluar, beberapa prajurit yang berdiri tiba-tiba kehilangan kaki mereka. Lutut mereka menyentuh lantai dalam keadaan standar, dan mereka sepakat bersama. Yang paling ironis adalah sang samurai yang terdiam dengan penuh semangat mengajak semua orang untuk berkumpul di sana. Meski matanya memelotot, ia tetap berlutut mengetahui situasi saat ini. Selain suara gemetar, terdengar juga suara dentang pedang samurai yang dijatuhkan, berbenturan dengan lantai bahkan dengan pedang samurai lainnya. Shinmei Mitsui benar-benar tercengang. Dia baru saja bersiap untuk mati. Tetapi dia tidak mengira skenario akan sepenuhnya dibalik oleh Charlie. Dan otak Tawana menjadi gila. Sejak pertama kali Charlie membuka eyelinernya, dia memandang Charlie seperti seorang vanggel. Meski usia sebenarnya sedikit lebih tua dari Charlie, menjadi terkenal di usia muda, ia akhirnya menyadari mengapa para penggemar begitu fanatik terhadap idolanya. Ketika manusia tidak memiliki berhala di dalam hatinya, meskipun mereka melihat Raja Surga, mereka tidak ingin menjadi lebih pendek darinya.
Jadi, bagaimana jika Anda Raja Surga? Nenek moyang Tiongkok yang bangkit di kota Praja lebih dari 2000 tahun yang lalu telah lama mengatakan bahwa, apakah pangeran dan jenderal seperti Xiang Ning punya nyali? Jadi saya, Raja Surga, lebih memilih benih itu. Namun, begitu seseorang memiliki seorang penyembah berhala, apalagi seorang penyembah berhala yang fanatik, ia sangat ingin berlutut dengan satu kaki dan menyanyikan taklukkan kepadanya dengan lantang. Meskipun silet menggores tenggorokannya, ia tidak akan diam. Beberapa penggemar bahkan dapat menabung gaji setahun untuk idola mereka, melakukan perjalanan melintasi separuh dunia, dan melihatnya dari jarak 3 hingga 500 meter di stadion yang memenuhi puluhan ribu orang. Mereka cukup bahagia untuk mati di tempatnya berada. Terus terang, begitu Anda ditaklukkan secara mental dan pribadi, perasaan jauh di lubuk hati bahwa Anda sangat ingin menyerah tidak dapat dihentikan. Ketika Tawana mengagumi Charlie dengan antusias, Yoshitaka Mitsui melihat bahwa Charlie telah mengendalikan situasi. Dia menarik napas dalam-dalam, mengacungkan jempol pada Charlie, dan memuji, Tuan Wade benar-benar luar biasa. Saya tidak menyangka begitu banyak prajurit melatih yang tidak bisa menandingi Anda, Tuan Wade. Charlie meliriknya dan berkata dengan dingin, kamu akan menangani semua mayat ini. Ingat, mereka harus ditangani dengan bersih dan jangan meninggalkan petunjuk apapun. Bahkan jika kamu meninggalkan petunjuk, jangan membuat aku mendapat masalah yang tidak perlu. Kamu mengerti? Yoshitaka Mitsui melihat belasan orang tewas dalam satu tarikan napas, dan dia merasa pusing. Bukan karena keluarga Mitsui belum pernah membuang mayat sebelumnya. Hanya saja mereka belum pernah membuang mayat sebanyak itu dalam satu waktu. Cara menangani mayat-mayat di pusat kota Tokyo merupakan masalah yang sangat pelik. Namun, sebelum itu, putrinya sudah berjanji kepada Charlie. Jika dia tidak menangani masalah ini dengan bersih, putrinya mungkin akan meremehkannya. Terlebih lagi, putrinya juga memberitahu Charlie bahwa jika dia tidak bisa menanganinya dengan baik, dia akan memutuskan hubungan ayah anaknya. Meskipun bayinya biasanya terlihat pendiam dan lemah, kepribadiannya selalu mengatakan yang sebenarnya. Jika dia mengatakan sesuatu, dia pasti akan melakukannya. Jadi, dia hanya bisa gigit jari dan berkata, Tuan Wade, jangan khawatir. Kami pasti akan menangani semua mayat ini. Charlie menambahkan. Selain itu, di antara orang-orang yang masih hidup, kecuali orang buta, mengangkut mereka dengan kapal dan membawa mereka ke Timur Tengah. Anda tidak perlu khawatir kemana mereka pergi. Setelah melewati terusan Suez, silakan hubungi saya. Saya akan mengatur seseorang untuk menjemput mereka. Bagi Charlie, meskipun dia bisa membunuh semua prajurit ini, hal itu tidak perlu dilakukan. Pertama-tama, orang yang ingin bunuh diri bukanlah diri mereka sendiri. Dia tidak perlu melakukan pembunuhan besar-besaran di sini. Kedua, masing-masing pendekar ini sudah dibor keras sejak kecil. Mereka pasti pandai bekerja sebagai kuli. Mereka adalah buruh murah dan buruh berkualitas tinggi. Jadi dia akan memindahkannya ke markas besar Istana Wanlong, di mana ada banyak pekerjaan yang harus mereka lakukan. Yoshitaka Mitsui tidak dapat memahami apa yang direncanakan Charlie. Dalam beban kerja dan kesulitan, akan lebih mudah untuk membunuh semua orang ini daripada memindahkan mereka secara diam-diam melintasi perbatasan. Poin kuncinya adalah tidak ada perdamaian di sudut Timur Tengah itu. Apa maksud Charlie dengan meminta orang ke sana? Namun saat ini, sulit baginya untuk bertanya kepada Charlie apa sebenarnya yang dia ingin orang-orang ini lakukan di Timur Tengah. Dia tidak punya pilihan selain setuju dan berkata, jangan khawatir, Tuan Wade. Saya akan mengatur semuanya. Charlie mengangguk dan berkata, ayo lakukan ini. Untuk mencegah Anda ceroboh dan membuat kesalahan dalam pekerjaan Anda, pertama-tama Anda membayar deposit sebesar 5 miliar dolar AS dengan saya. Dan deposit ini akan ditransfer ke saya tanpa bunga dan akan disimpan selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, jika tidak ada masalah yang tersisa dengan masalah ini, saya akan mengembalikan 5 miliar secara utuh kepada Anda. Jika Anda tidak menanganinya dengan bersih dan menimbulkan masalah yang tidak perlu bagi saya, maka jumlah uang ini akan digunakan sebagai kompensasi atas kerugian saya. Semua orang yang hadir, termasuk Yoshitaka Mitsui, tercengang dengan kata-kata Charlie. Apa konsep 5 miliar dolar AS? Kalaupun 10 emiten Nasdaq sudah bekerja keras selama setahun,
Laba bersihnya mungkin tidak sebanyak itu. Dilihat dari tingkat pengembalian dana dolar AS saat ini di pasar keuangan. Dengan jumlah uang tunai yang begitu besar. Bahkan cara yang paling tidak berotak dan aman untuk mendapatkan bunga pun akan tetap menghasilkan setidaknya 5 poin setahun. Yaitu 250 juta dolar AS. 3 tahun. Jika dihitung bunga majemuk, bunganya hampir 780 juta dolar AS. Keluarga Mitsui adalah investasi global. Mereka tidak hanya dapat dengan mudah membelanjakan 5 miliar dolar AS, tetapi mereka juga dapat dengan mudah menggunakan 5 miliar dolar AS tersebut untuk memperoleh lebih dari 10 poin pendapatan setiap tahun. Jika Charlie mengutarakan sesuai dengan apa yang dia katakan, maka keluarga Mitsui harus menyerahkan bunga setidaknya 780 juta dolar. Ini berarti total 780 juta dolar akan dikirimkan kepada Charlie dalam 3 tahun ke depan. Ini adalah saat segala sesuatunya dilakukan dengan baik dan tanpa kesalahan apapun. Kalau tidak berjalan dengan baik, pokoknya 5 miliar pun akan hilang. Yoshitaka Mitsui ingin menangis tetapi tidak menitikkan air mata. Dia adalah seorang pengusaha. Pengusaha memperhatikan bisnis. Terus terang, mereka hanya memiliki kepentingan di mata mereka. Ketika dia melihat kepentingannya, dia secara lahiriah akan berusaha untuk memaksimalkan manfaatnya. Dan ketika dia melihat kerugian, secara mendasar dia akan berusaha meminimalkan kerugian tersebut. Menurutnya, permintaan Charlie agar dia membayar deposit adalah kerugiannya. Namun, dalam situasi ini, dia pasti tidak bisa menolak Charlie. Dia harus mencari cara untuk meminimalkan kerugiannya sebanyak mungkin. Jadi dia berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, keluarga Mitsui kami juga memiliki kekuatan besar dan reputasi tinggi di Tokyo. Anda dapat yakin tentang masalah ini. Saya pasti bisa melakukannya dengan sempurna." Charlie mengangguk dan berkata dengan santai, "Saya tahu. Dan saya percaya Anda. Selama Anda dapat menjamin bahwa tidak akan ada masalah dalam 3 tahun, saya akan mengembalikan deposit tersebut kepada Anda secara penuh." Oleh karena itu, Charlie bertanya langsung kepadanya, "Apakah menurut Anda setoran ini terlalu banyak dan Anda tidak dapat menanggungnya?" Yoshitaka Mitsui tertegun. Dia tidak mengira Charlie akan langsung mengatakan apa yang dia pikirkan. Dia menganggap depositnya terlalu banyak. Tapi mengapa Charlie menambahkan kalimat di akhir kalimat ini? Bukankah ini mengejek dirinya sendiri? Bagaimana mungkin dia, kepala keluarga Mitsui yang prospeknya, tidak mampu memberikan jaminan sebesar 5 miliar dolar? Ini juga sama dengan memaksa dirinya sendiri untuk menerima kenyataan. Tepat ketika dia tidak tahu bagaimana harus menjawab, Charlie berkata, "Baiklah, Tuan Mitsui, saya hanya akan menerima deposit Anda. Saya belum mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawa keluarga Anda. Jika Anda ragu-ragu dan mengomel, maka mari kita hitung. Dengan nilai Anda, jika saya menyelamatkan hidup Anda, apakah Anda ingin memberi saya 1 miliar atau 2 miliar dolar sebagai ucapan terima kasih?" Yoshitaka Mitsui tercengang lagi, sambil berpikir, apakah ada orang seperti Anda? Apakah ada orang seperti Anda? Saya meminta bayaran terima kasih lebih dari 10 hingga 2 miliar dolar AS segera setelah saya membuka mulut. Apakah kamu benar-benar mengira aku adalah mesin pencetak uang? Mencetak uang jika kamu ingin mencetak uang sebanyak itu, kamu harus menyalakan mesin itu. Melihat Charlie telah mencapai titik ini, Yoshitaka Mitsui tahu bahwa solusi terbaik adalah metode deposit sekarang. Jika ini terus berlanjut dan Charlie menginginkan deposit dan biaya terima kasih, itu akan menjadi bencana. Dia berpikir dalam hati, sebenarnya, saya juga bisa menawarkan nakal dan bertanya kepadanya, "Mengapa? Saya tidak meminta Anda untuk menyelamatkan saya. Anda sendiri yang menyelamatkan saya. Apa yang diterima dengan saya? Mengapa saya harus memberi Anda uang? Jika saya lebih nakal, mengapa saya masih berkata mengapa? Anda yang membunuh orang itu, bukan saya. Mengapa saya harus menyeka pantat Anda? Kamu katakan kamu bunuh diri untuk menyelamatkanku. Atau kamu baru saja mengatakan itu? Apakah aku memintamu untuk menyelamatkanku? Apakah Anda meminta izin saya sebelum menyelamatkan saya? Tidak, bukankah itu oke? Namun, dia hanya berani mengungkapkan dalam pikirannya. Tapi dia tidak berani mengungkapkan dengan lantang. Di satu sisi, dia takut putrinya akan membencinya. Dan di sisi lain, dia tidak tahu dari mana asal Charlie.
Jika dia ingin membuatnya marah, dia mungkin akan berbalik dan membunuh dirinya sendiri. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, jangan khawatir. Setelah kejadian ini berlalu, saya akan mengatur agar 5 miliar dolar AS ditransfer ke rekening Anda." Charlie bersenandung, menatap Tawana lagi, dan bertanya padanya, "Nona manis, hitung siang ini. Aku telah menyelamatkanmu 2 kali. Pertama kali aku menyelamatkanmu. Kamu akan pergi ke China untuk mengadakan 10 konser. Aku menyelamatkanmu untuk kedua kalinya. Apakah masuk akal bagi kami untuk melakukan 10 pertandingan lagi?" Tawana sama sekali tidak ragu-ragu, dan langsung berkata, "Semuanya berdasarkan apa yang dikatakan Tuan Wade. 20 konser adalah 20 konser. Jika Tuan Wade merasa 20 konser tidak cukup, kita bisa menambahkan lagi di akhir. Tidak masalah, aku akan melakukannya." Charlie mengacungkan jempolnya dan memuji. "Nona Sweet benar-benar menyegarkan. Orang bilang wanita tidak kalah dengan pria. Tapi kamu jauh lebih baik dari kebanyakan pria." Wajah Yoshitaka Mitsui tiba-tiba menjadi bingung. Dan dia tidak tahu bahwa Charlie mengambil kesempatan itu untuk mengejek dirinya sendiri dan membuat janji tentang hal itu. Pada saat ini, sekelompok ninja yang mengenakan jubah hitam dan memegang pedang pendek masuk dari kedua sisi. Setidaknya ada 1 atau 200 orang dalam formasi. Dengan begitu banyak orang yang datang, seluruh jalan diblokir di kedua titik yang ketat dan solid. Semua orang melihat bahwa Charlie baru saja berkumpul dengan sekelompok prajurit, dan lebih banyak ninja datang. Dan saraf mereka yang baru saja tiba-tiba menjadi tegang lagi. Yoshitaka Mitsui benar-benar bertekad untuk mati saat ini. Dia tahu bahwa Charlie sangat kuat dan telah melihat metode Charlie. Tapi yang datang kali ini bukan hanya puluhan orang, tapi ratusan orang atau bahkan 2 atau 300-an orang. Bahkan jika 2 atau 300 orang ini berdiri diam dan membiarkan Charlie menyodok dahi mereka satu persatu dengan eyeliner, Charlie tidak akan mampu menghasilkan eyeliner sebanyak itu. 300 musuh, 30 peluru, tidak ada izin. Charlie tidak merasa panik sama sekali. Dia berdiri di sana sesantai penonton. Para samurai yang sudah terjatuh tiba-tiba mendapatkan kembali harapannya saat melihat begitu banyak ninja datang. Meskipun mereka tidak mengetahui asal mula-muasal para ninja tersebut, mereka secara asal-asalan mengira bahwa para ninja ini ada di sini untuk melakukan misi yang sama dengan mereka dan untuk merebut bunga tersembunyi yang sama. Ninja-ninja ini sangat besar sehingga mereka pasti bisa saling membunuh. Kalau begitu, bukankah mereka akan terhindar dari bahaya? Ninja membunuh demi uang. Mereka hanya melakukannya jika ada yang mempekerjakan mereka untuk membunuh. Apalagi mereka melakukannya dengan cepat. Bahkan datang dan pergi tanpa jejak. Jadi, salah satu dari mereka buru-buru berteriak kepada para ninja. "Saudara ninja, bunuh orang-orang secepatnya. Agar kamu bisa mendapatkan uang tersembunyi 1 miliar dolar. Pemimpin ninja dengan cepat berjalan ke memotret, menatap, memancarkan, dan langsung menusukkan pisau pendek ke jantungnya. Pisau pendek itu tidak memiliki alur darah. Setelah dimasukkan, tidak ada setetes darah pun yang keluar. Prajurit yang tertusuk tepat di jantungnya merasakan sakit di jantungnya. Dan seluruh tubuhnya langsung lemas seolah-olah jiwa telah dicabut. Sebelum dia meninggal, dia memandang orang lain dengan ekspresi tertekan dan cemberut. "Kamu, mengapa kamu membunuhku?" Pria itu mengabaikannya, tetapi langsung melewatinya dan mendatangi Charlie. Dia berlutut dengan satu kaki, berpegangan kedua tangannya, dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, Hattori Hanzo dan Ninja Iga ada di sini untuk melapor kepada Anda. Kami tidak turun tepat waktu. Kami mengaku bersalah kepada Tuan Wade." Hattori Hanzo langsung berlutut di hadapan Charlie untuk menunjukkan kesetiaannya, yang pada suatu saat mengejutkan semua orang. Bahkan Yoshitaka Mitsui dan putrinya Shinmei Mitsui tidak mengetahui wajah asli Hattori Hanzo. Hal ini terutama karena meskipun Ninja Iga dan Hattori Hanzo sangat terkenal di Jepang, banyak orang yang tidak mengetahui identitas aslinya. Ninja Jepang dikatakan sebagai pejuang yang sangat berhati-hati, tetapi sebenarnya mereka adalah pejuang yang tidak senonoh. Di antara beberapa keterampilan inti yang mereka latih dengan keras setiap hari, salah satu keterampilan yang paling penting adalah berusaha agar tidak terlihat oleh orang lain diikat pinggang celananya saat keluar di hari kerja. Mereka punya banyak alat peraga. Sebagiannya digunakan untuk menyakiti orang.
dan sebagiannya lagi digunakan untuk bersembunyi. Yoshitaka tidak menyangka bahwa Ninja Iga, sebagai keluarga ninja terbesar di Jepang, akan datang ke dom untuk melaporkan kepada Charlie di saat kritis. Namun, hati cemas Yoshitaka Mitsui sudah rileks saat ini. Melihat pertarungan para Ninja Iga, ditambah dengan kekuatan ajaib Charlie, dia pikir hidupnya terselamatkan malam ini. Charlie bertanya pada Hattori Hanzo saat ini. Saat kamu masuk, bagaimana situasi di luar? Hattori Hanzo berkata dengan penuh hormat. Kembali ke Tuan Wade. Saat masuk dengan bawahan, banyak orang sudah terbunuh di luar. Jika dilihat secara kasar, ada sekitar mayat. Mereka semua mengenakan jas hitam dan seharusnya menjadi pengawal. Charlie membalas dan bertanya pada Yoshitaka. Mengapa orang-orangmu begitu jahat? Kamu tidak mengatakan itu. Bisakah mereka menghentikan ribuan pasukan? Ini, Yoshitaka juga bingung dan berkata dengan canggung. Semua pengawalku adalah prajurit top pensiunan pasukan khusus pasukan bela diri Jepang. Masuk akal meskipun mereka menghadapi samurai. Mereka tidak bisa dirugikan. Saya tidak tahu apa alasan. Charlie bertanya lagi. Apakah pengawalmu tidak punya senjata? Yoshitaka Mitsui. Ya, Charlie bertanya lagi. Lalu kenapa kamu tidak mendengar suara tembakan? Yoshitaka berkata dengan canggung. Ini, saya tidak tahu ini. Tapi jangan khawatir, Tuan Wade. Saya akan menyelidikinya. Charlie berkata. Pernahkah Anda menonton? Tidak lama setelah bunga gelap di Amerika Serikat, kami berada di pusat kota dan puluhan ribu penonton di luar pergi. Orang-orang di luar telah menerima berita tersebut, mengumpulkan prajurit, dan melakukan penandatanganan. Waktunya tidak bisa terlalu singkat. Bukankah Anda baru saja meminta orang-orang Anda datang dengan helikopter untuk mendukung Anda? Yoshitaka mengerutkan kening dan bertanya. Tuan Wade, apakah maksud Anda orang-orang ini menyergap di dekat sini? Charlie mengangguk dan berkata, kamu bereaksi sangat cepat. Kelompok orang ini datang terlalu cepat. Tidak mungkin mereka datang setelah menerima berita dari Amerika. Pada titik ini, Charlie berhenti berita sebentar, menatapnya, lalu ke Tawana, dan berkata, karena orang-orang ini tidak datang ke sini setelah menerima, maka orang yang ingin mereka bunuh seharusnya bukan Tawana. Wajah Yoshitaka menegang dan dia bertanya, Tuan Wade, apa yang meyakinkannya? Para pejuang ini ada di sini untuk membunuhku. Charlie bertanya balik, apalagi? Menurutmu apakah mereka ada di sini untuk membunuhku? Yoshitaka menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak, aku tidak mengerti. Charlie memegang tangannya. Otakmu bergerak terlalu lambat. Dan sudah terlambat bagimu untuk memahaminya. Charlie segera berkata kepada Hattori Hanzo. Minta anak buahmu menjaga kedua sisi jalan. Kalau ada yang mendekat, teriaklah agar mereka pergi tanpa menunggu kamu melihatnya. Siapapun yang berkemah di dekatnya tanpa mendengarkan bangunan bisa dibunuh langsung. Hei, Hattori Hanzo langsung berkata kepada ninja yang dibawanya. Semua ninja Iga mematuhi perintah dan menjaga jalan dengan ketat. Tidak ada yang boleh masuk. Untuk mencegah musuh membawa senjata berat, semua orang siap dengan senjata rahasianya, dan senjata tersembunyi lainnya. Siapapun yang berani menunjukkan wajahnya akan dibunuh. Sekelompok ninja segera menerima perintah dan bersiap menjaga kedua lorong tersebut. Pada saat ini, Charlie berjalan ke arah para prajurit yang sedang berlutut, langsung mengangkat prajurit buta itu dengan satu tangan, dan bertanya dengan suara dingin, katakan padaku, siapa yang mengirimmu ke sini? Jika kamu berkata jujur, aku akan mengampuni nyawamu. Tetapi jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya atau tidak berbicara, aku akan mengambil nyawamu. Meski lelaki itu ketakutan, ia tetap bertahan dan berkata, saya masih punya keluarga dan anak. Jika saya meninggal, keluarga saya akan mendapat izin yang besar. Jika saya mengatakan yang sebenarnya, maka keluarga saya akan mati. Saat dia berbicara, dia membuka matanya yang kacau dan berteriak kepada orang-orang di sekitarnya dengan tegas. Saudara-saudara, jangan lupa. Kita adalah satu. Jika ada yang membocorkan rahasianya, keluarga kita akan hancur. Charlie mengerutkan kening dan berkata dengan sinis. Ini hal yang sangat sederhana. Saya tahu apa yang terjadi bahkan jika Anda tidak memberi tahu saya. Saya memberi Anda kesempatan bertahan hidup. Sayang sekali Anda tidak menggunakan kesempatan ini. Setelah itu, Charlie bertanya kepadanya,
Apakah saudara laki-laki Tuan Mitsui yang memintamu membunuh seseorang? Begitu kata-kata ini keluar, prajurit itu membuka mulutnya karena terkejut. Meskipun dia tidak bisa melihat Charlie, dia menatap lurus ke arah asal suara Charlie. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Yoshitaka dan Shinmei juga tercengang. Tanya-tanya mengapa Charlie mengucapkan kata-kata ini. Meskipun hal itu mengejutkan, dia tidak berani mengungkapkan kata-kata apapun. Dia juga takut Charlie sengaja menipunya. Charlie berkata dengan tenang, "Selama kamu menggunakan otakmu sedikit, kamu akan tahu alasan kamu datang begitu cepat bukan karena kamu orang pertama yang menerima berita tentang bunga hitam, atau karena kamu kebetulan berada sangat dekat dari sini. Tapi karena seseorang sudah lama bersembunyimu di dekat sini. Ada puluhan ribu orang di sini. Jadi bersembunyi puluhan orang bisa dikatakan mudah. Juga, karena seseorang telah menyembunyikan begitu banyak dari kalian prajurit di sini sebelumnya. Itu membuktikan bahwa orang yang ingin dia bunuh adalah kita yang sudah lama muncul di sini. Dari sudut pandang ini, tidak mungkin Nona Fox dan saya. Hanya Tawana dan Tuan Mitsui dan Nona Mitsui. Selanjutnya, seseorang telah mengambil tindakan terhadap Tawana sore ini. Dan bunga hitam baru dibiarkan setelah operasinya gagal. Kamu baru muncul setelah bunga hitam dilepaskan. Artinya target yang kamu tuju tidak mungkin Tawana. Kecualikan semua orang ini. Dan yang tersisa hanyalah Tuan Mitsui dan Putri. Nona Mitsui belum tua. Dan dia tidak dibebani dengan kepentingan besar. Tidak mungkin majikan Anda berusaha keras untuk melakukan pembunuhan. Jadi satu-satunya kemungkinan adalah Tuan Mitsui. Yoshitaka berseru. Tuan Wade, apakah Anda mengatakan bahwa semua samurai ini diatur oleh Yoshiyasu? Charlie tidak menjawab pertanyaannya, tetapi memerintahkannya. Teleponlah sekarang. Tanyakan apakah semua orang yang saya minta untuk dikerahkan ada di sini. Yoshitaka dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menelepon salah satu orang kepercayaannya. Begitu ada panggilan telepon, terdengar suara deru helikopter dan seorang pria berteriak keras. Halo Pak. Saya Shinichi Honda. Apa pesanan Anda? Yoshitaka secara khusus menyalakan speaker eksternal dan berkata kepada Charlie. Tuan Wade, dengar, itu suara baling-baling helikopter. Mereka pasti sedang dalam perjalanan ke sini. Mungkin mereka akan segera sampai. Charlie tampak tidak percaya. Berpose dan berkata, jangan langsung mengambil kesimpulan. Tanyakan dulu. Yoshitaka tidak punya pilihan selain bertanya kepadanya. Honda. Berapa lama kamu sampai di Dom? Kubah. Honda di ujung telepon bertanya dengan bingung. Tuan, bukankah Anda meminta saya membawa orang ke Oshinohakai untuk melindungi Tuan? Oshinohakai. Yoshitaka berteriak. Aku memintamu datang ke Dom untuk melindungiku. Dengarkan baik-baik. Lindungi aku. Siapa yang memintamu pergi ke Oshinohakai untuk melindungi ayahku? Perkebunan keluarga Mitsui di Tokyo terletak di barat daya Tokyo. Sedangkan Dom terletak di utara pusat kota Tokyo. Adapun Oshinohakai yang disebutkan Honda Shinichi di telepon adalah tempat pensiunnya keluarga Mitsui. Dekat dengan Gunung Fuji. Setidaknya 80 km barat daya Mitsui Estate. Dengan kata lain, dia berangkat dari Mitsui Manor dan pergi ke arah yang berlawanan dengan Dom. Honda Shinichi buru-buru berkata, Tuan, kakakmu Yoshiyasu meneleponku. Dia memberitahuku. Ayahmu dalam bahaya di istana Oshinohakai dan memintaku segera membawa orang ke sana. Jadi kami segera berangkat ke Oshino. Yoshitaka sadar kembali. Wajahnya menjadi dingin. Dan dia berseru. Baga. Kalian berbalik dan segera datang ke Dom. Saya diserang di Dom. Kalian harus cepat. Lebih cepat lebih baik. Setelah menutup telepon. Wajah Yoshitaka menjadi sangat jelek. Lengan yang memegang telepon bergetar tak terkendali. Dia berkata dengan marah. Saya tidak menyangka. Saudara laki-laki saya yang telah bekerja keras di sisi saya selama bertahun-tahun benar-benar ingin mengambil nyawaku. Charlie terkekeh dan berkata, seharusnya ada banyak hal yang tidak kamu duga. Setelah mengatakan itu, dia menenangkan kepalanya tanpa daya dan mendesah. Saya tidak mengerti bagaimana orang seperti Anda bisa memimpin kerajaan keuangan yang besar. Tapi saya bergantung ketika Liu Chan juga menjabat sebagai kaisar selama 40 tahun. Saya hampir lega. Yoshitaka bertanya dengan heran. Siapakah Liu Chan? Charlie tertegun dan tangannya berkata, tidak apa-apa. Itu tidak penting. Shinmei di samping merasa sedikit bingung. Dan dengan cepat mengingatkan. Oh Dosang.
Liu Chan adalah putra Liu Bei dalam The Romance of the Three Kingdoms. Bukankah kamu paling menyukai cerita ini? Mata Yoshitaka membelalak. Putra Liu Bei. Bodoh itu. Mitsui Shinmei buru-buru berkata. Liu Chan mungkin tidak bodoh. Tapi, kemampuannya biasa-biasa saja. Kemampuan biasa-biasa saja, kata Yoshitaka Mitsui tanpa merasa terhibur. Dia penuh amarah dan depresi. Tapi dia tidak berani berdebat dengan Charlie. Dia hanya bisa mengubah topik untuk menyelamatkan mukanya sendiri. Dia melampiaskan amarahnya pada saudaranya sendiri. Dia mengumpat keras. Yoshiyasu, bajingan sialan ini. Dia pasti khawatir aku akan meminta Honda untuk melindungiku. Dia mengirim Honda ke Oshinohakai untuk memberi cukup waktu bagi samurainya. Sepertinya dia sudah merencanakannya sejak lama. Kamu ingin membunuhku, Charlie berkata dengan tenang. Mungkin dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan seberuntung hari ini. Seseorang mengumumkan rencana rahasia bernilai miliaran dolar untuk membunuh Tawana. Dalam hal ini, jika dia membunuhmu dan Tawana bersama-sama, semua orang akan mengira pembunuhnya datang ke bunga yang tersembunyi. Dan membunuhmu hanyalah tontonan saja. Yoshitaka tidak tahu apakah dia sedang membicarakan adik laki-lakinya Mitsui Yoshiyasu atau Charlie di depannya. Dia sangat marah hingga dia langsung mengutuk. Baga, baga, baga. Charlie mengabaikannya. Tapi menatap prajurit di depannya. Dia berkata dengan tenang. Kamu sama bodohnya. Pernahkah kamu memikirkan kegagalan tindakanmu malam ini menandakan rencana Yoshiyasu tidak bisa melindungi dirinya sendiri? Jadi bagaimana dia bisa mengancam keluargamu? Jika aku menanyakan sesuatu padamu dan kamu menjawab dengan jujur, kamu akan selamat dan juga bisa memaafkan dosa-dosamu. Ini salahmu tidak memanfaatkan kesempatan ini. Begitu pihak lain mendengar ini, dia segera memahami kebenaran di baliknya. Dia menyesalinya dan segera memohon belas kasihan. Tuan, tolong selamatkan hidup saya. Saya akan memberitahu Anda semua yang Anda minta. Sudah terlambat, Charlie berkata dengan tenang. Kamu hanya punya satu kesempatan. Jika kamu membuat pilihan yang salah, jangan salahkan aku. Setelah itu, dia melemparkan pria itu tepat ke depan Hattori Hanzo dan berkata, Hattori Hanzo, datang dan suruh dia pergi. Hattori Hanzo segera membungkuk dan berkata, Hai. Setelah mengatakan itu, pedang pendek lainnya tiba-tiba terlepas dari lengan jubah hitamnya. Lalu dipegang di tangan dan ditusuk langsung ke jantung prajurit itu. Saat samurai dibunuh oleh Hattori Hanzo dengan satu pukulan, semua samurai merasa ingin bersumpah atas ahli warisnya. Pada saat inilah mereka juga menyadari bahwa meskipun mereka berkorban, hal itu tidak ada artinya. Dan mereka tidak akan mampu mendapatkan cukup uang untuk keluarga mereka untuk memiliki cukup makanan dan pakaian selama sisa hidup mereka. Karena orang di belakang mereka tidak bisa lagi melindungi diri mereka sendiri. Yoshitaka Mitsui sangat marah saat ini. Dia menghentakkan kakinya dengan marah di tempat dan mengumpat dengan marah. Yoshiyasu Mitsui. Yoshiyasu Mitsui. Bajingan ini bukan hanya saudara kandungku, tapi juga orang kepercayaan yang selalu aku percayai. Dia telah mengikutiku selama bertahun-tahun, selalu patuh padaku. Kemanapun saya pergi dengan cerutu di mulut, dia selalu membawa asbaknya. Selama bertahun-tahun, saya mengira sebagai tangan kanan yang paling setia. Tidak disangka dia akan bertahan. Charlie tersenyum dan bertanya kepadanya. Di antara para pangeran, bangsawan, dan keluarga besar terkemuka seperti Anda, berapa banyak kasus yang pernah Anda lihat di mana saudara-saudara bersatu dalam upaya mereka menghasilkan uang? Bagaimana orang kedua di Saudi memperlakukan saudara-saudaranya? Ya, kamu seharusnya belum pernah mendengarnya kan? Lalu bagaimana jika seseorang dilahirkan oleh seorang ibu? Setelah itu, Charlie berkata kepada Yoshitaka Mitsui, awalnya, orang-orang Anda bertanggung jawab atas pertahanan periferal. Orang-orang saya bertanggung jawab atas ring kedua. Dan saya bertanggung jawab atas ring ketiga. Tapi sekarang orang-orang Anda pasti tidak akan bisa menyusul dalam waktu singkat. Jadi saya sarankan Anda segera menghubungi para petinggi Departemen Kepolisian Metropolitan. Secara langsung memberitahu mereka bahwa Tawana sedang diburu. Meskipun Departemen Kepolisian Metropolitan adalah pihak yang campur aduk, saya yakin para petinggi Departemen Kepolisian Metropolitan tidak akan berani berpikir salah melihat Tawana dalam bahaya di Tokyo. Mereka pasti akan berusaha sebaik mungkin. Yoshitaka berkata tanpa ragu-ragu. Oke.
Saya akan menghubungi penanggung jawab Departemen Kepolisian Metropolitan. Charlie menambahkan. Beritahu mereka untuk segera memobilisasi semua helikopter polisi dan polisi bersenjata di Tokyo dan memindahkan ke Dome sesegera mungkin. Juga beritahu mereka bahwa semua personel Departemen Kepolisian Metropolitan hanya dapat memblokir tempat kejadian dari luar dan tidak ada yang untuk masuk. Secara internal, saya akan menggunakan garis pertahanan Ninja Iga sebagai batas mutlak. Siapapun yang tidak saya percayai tidak boleh melewati garis ini. Selama polisi ditempatkan di luar, keamanan sementara dapat terjamin. Yoshitaka tidak lagi berani berpikir tentang kata-kata Charlie. Dia berkata dengan cepat, "Jangan khawatir, Tuan Wade. Saya akan membuat pengaturannya." Charlie mengangguk, menoleh ke arah Tawana, dan berkata, "Sepertinya rencana kita perlu sedikit diubah. Hadiah tersembunyi sebesar 1 miliar dolar AS adalah masalah besar. Jumlah ini terlalu menggiurkan. Pembunuh di seluruh dunia akan membunuhmu. Sebagai target perburuan yang paling berharga, sulit untuk memastikan keamanan mutlak kemanapun Anda pergi." Tawana memandang Charlie tanpa daya dan penuh harap. "Tuan Wade, apakah Anda punya ide bagus?" Charlie berkata, "Satu-satunya solusi adalah menyelesaikan masalah dari sumbernya. Anda harus menemukan cara untuk membatalkan hadiah tersembunyi ini. Selama hadiah tersembunyi itu dibatalkan, para pembunuh ini secara alami tidak akan mencari Anda lagi." Tawana bertanya, "Lalu bagaimana kita bisa menghilangkan bunga gelap itu?" Charlie berkata, "Dua pilihan. Yang pertama adalah Anda merekam video langsung dengan ponsel Anda dan memberikan semua informasi yang Anda tahu yang mereka tidak ingin Anda ungkapkan di internet. Mereka ingin membunuh Anda hanya untuk diam. Setelah hal itu diumumkan, tidak ada gunanya membungkam Anda. Apalagi saat itu mereka tidak akan punya waktu untuk mengurus diri sendiri dan tidak akan punya energi untuk membalas dendam terhadap Anda." Tawana berkata ragu-ragu. Tapi kalau begitu, karir aktingku akan berakhir." Charlie mengerutkan kening dan bertanya, "Apa? Apakah ada skandal?" Tawana mengerucutkan bibirnya dan mengangguk sedikit karena malu. Charlie menghela napas dan berkata, "Lupakan saja. Kami memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk artis di sana. Jika skandal menyebar, jangan pernah berpikir untuk menghadiri salah satu dari 20 konser." Setelah mengatakan itu, Charlie berkata lagi, "Kalau begitu, hanya ada cara kedua." Tawana dengan cepat bertanya, "Apa cara kedua?" Charlie berbicara ketika dia tiba-tiba merasakan banyak kendaraan datang dari luar. Setidaknya ratusan orang dikerahkan ke pintu masuk belakang panggung. Dia tahu bahwa ini pasti sekelompok orang lain yang ingin mengambil hadiah tersembunyi. Dia segera berkata kepada Hattori Hanzo, "Musuh datang. Bersiaplah untuk menghentikan musuh. Perintahkan orang-orangmu melumpuhkan semua samurai ini dan menghancurkan semua lampu. Kalian para ninja dapat mendatangkan keuntungan terbesar kalian dalam kegelapan." Hattori Hanzo tidak menyadari bahwa ada seseorang yang datang. Mendengar pengingat Charlie, dia tidak berani mengulangi hal yang sama. Dia langsung berkata, "Ninja Iga, dengarkan perintahnya. Lumpuhkan semua samurai. Hancurkan semua lampu. Siapapun yang identitasnya belum membuka yang masuk. Bunuh mereka semua." Ninja Iga adalah sebuah keluarga dan kekuatan yang dikelola seperti militer. Begitu Hattori Hanzo selesai berbicara, para ninja yang segera membuat samurai yang tergeletak di samping mereka pingsan dengan pedang mereka. Sementara ninja lainnya mengeluarkan shurikennya dalam bentuk panah meteor dan dengan cepat melemparkannya ke semua sumber cahaya di lorong itu. Para ninja telah melatih anak panah mereka selama bertahun-tahun, dan akurasi mereka sempurna. Hanya ada suara berderak di sekitar mereka, dan seluruh lorong langsung tenggelam dalam kegelapan. Pada saat ini, teriakan datang dari pintu masuk. "Semuanya, dengarkan perintah saya." Semua orang memaksa masuk dan bunuh wanita Amerika itu. Jika memungkinkan untuk menentukan siapa yang membunuh, Yamaguchi Gumi akan menghadiahinya 100 juta dolar AS. Juga dapat berbagi 100 juta dolar AS lainnya. Tidak masalah jika kita tidak dapat menentukan siapa yang membunuh. Kita semua berbagi 200 juta dolar AS. Ayo bertarung dengan cepat selagai kita yang pertama datang. Masing-masing dari kita dapat memperoleh setidaknya 1 juta dolar AS. Seluruh anggota Yamaguchi Gumi berteriak kegirangan bahkan bersiul. Ada juga yang sengaja berteriak dengan logat gangster Jepang. Ingin membacok Tawana hingga membunuh. Segera,
Langkah kaki ratusan orang datang dari kedua sisi, dan bahkan lantai pun bergetar. Namun, ketika mereka masuk, mereka menemukan bahwa koridor panjang di tengah sangat gelap, dan mereka hampir tidak dapat melihat jari-jari mereka. Pada saat ini, orang-orang di depan tiba-tiba mendengar teriakan terus-menerus. Para ninja Iga telah mengambil tindakan. Sebelum musuh melihat mereka, senjata rahasia beracun mereka ditembakkan. Di bagian ini, sejumlah besar senjata rahasia ditembakkan dalam satu tembakan. Memiliki efek seperti hujan lebat dan jarum bunga pir. Dalam satu putaran, puluhan orang tersebar. Anggota Yamaguchi Gumi di belakang berlari dengan pembohong. Saat kaki tangan di depan terkena senjata rahasia dan jatuh, mereka juga terjadi di sekitarnya dan jatuh. Senjata rahasia ninja Iga tidak berhenti. Baris pertama dipukul dan dijatuhkan. Baris kedua dipukul dan dipukul lagi. Lalu baris ketiga dipukul dan dipukul lagi. Dalam kilatan petir, anggota Yamaguchi Gumi yang dipaksakan ke barisan depan semua menerima kotak makan siang mereka. Mayat-mayat itu ditumpuk satu sama lain, menghalangi jalan ke depan. Anggota kelompok Yamaguchi di belakang terkejut dan tidak tahu apa yang terjadi. Mereka berteriak, "Cepat, cepat nyalakan sentermu." Seperti ada yang tidak beres di depan. Tepat setelah dia selesai berbicara, seseorang mengeluarkan ponselnya dan ingin menyalakan senter yang menyertainya. Namun, saat layar ponsel menyala, dia sudah menjadi kunang-kunang di kegelapan. Sebelum dia bisa menyalakan senter, beberapa senjata rahasia ditembakkan ke posisinya. Setelah beberapa kali letupan, beberapa orang yang kurang beruntung meninggal. Sial, baga, ada penyergapan di depan. Lalu seseorang berteriak, "Tidak, adikku di depanku sudah mati." Mereka punya senjata tersembunyi. Orang di belakang yang ingin menghasilkan banyak uang berkata dengan lantang, "Apa yang kamu takutkan? Masuk saja dan bunuh mereka dengan cara apapun dan kamu akan menerima hadiahnya." Saudara-saudara, jangan takut. Pergilah dengan berani. Sebelum pria itu selesai berbicara, sebagian eyeliner dimasukkan langsung ke kepalanya. Ninja Iga tidak dapat mengidentifikasi posisinya dengan mendengar suara dan membunuh dengan satu pukulan. Tetapi Charlie bisa. Lingkungan gelap seperti siang hari baginya. Segala sesuatu tentang musuh berada di bawah kendalinya. Selain itu, Charlie tidak menyembunyikan kekuatannya terlalu banyak kali ini seperti yang dia lakukan terhadap para prajurit sebelumnya. Dia menuangkan energi spiritual ke dalam eyeliner, menyebabkan eyeliner tersebut langsung menembus kepala lawan dari depan ke belakang. Ketika eyeliner yang kuat dan berat menembus bagian belakang kepala lawan, kelembaman yang sangat besar juga menarik bagian belakang kepala lawan dari dalam keluar hingga meledak. Cairan hangat, berbau serta bahan padat yang lembut langsung terciprat seperti semangka yang meledak. Menyemprotkan ke seluruh kepala dan wajah orang-orang di sekitar. Ada yang berteriak, "Baga, benda lengket apa yang masuk ke mulutku? Siapa yang membuang ingus?" Seseorang langsung berteriak gila-gilaan. Itu bukan ingus. Itu Kameda. Itu otak Kameda." Kameda tertembak di kepala. Ketika seseorang berada di sekitar kata otak, para gangster yang biasanya bertarung sengit dan memiliki tato serta lidah ini semuanya langsung melengkung. Beberapa dari mereka juga pernah melakukan pembunuhan. Namun mereka didukung oleh Yamaguchi Gumi dan tidak pernah mengalami bahaya nyata. Sedangkan sekarang mereka tidak bisa maju atau mundur. Wajah mereka penuh otak, dan menangis minta tolong. Situasi tidak dapat berbicara atau bahkan melihat jari mereka seperti api penyucian bagi mereka. Seseorang berteriak, "Tembak, tembak, tembak, tembak siapapun yang ada di depan kalian." Jepang memiliki kontrol senjata yang ketat. Namun bagi Yamaguchi Gumi, meskipun semua orang tidak dapat memiliki senjata, mereka selalu memiliki cadangan senjata panas. Namun, di Jepang, begitu senjata ditembakkan, sifatnya menjadi sangat serius. Oleh karena itu, jika gangster dapat membunuh orang dengan pisau, mereka akan berusaha menghindari penggunaan senjata. Tapi dia tidak bisa mengendalikannya saat ini. Jika dia tidak menembak, dia mungkin mati tanpa alasan. Alhasil, anggota bersenjata tersebut langsung mengeluarkan senjatanya. Namun, di mana penembakan senjatanya adalah pertanyaan lain. Di depan matanya gelap gulata, dan dia tidak bisa melihat di mana musuh berada sama sekali. Terlebih lagi, beberapa baris telah jatuh di depan mereka.
dengan mayat-mayat yang bertumpuk pada satu sama lain. Ini akan menjadi penyerbuan. Jika memotret dari posisi datar, pasti akan mengenai orang sendiri. Hanya bisa menembak ke arah atas. Kecuali bisa mengumpulkan ke tempat tumpukan mayat. Menemukan titik tertinggi dari tumpukan tersebut. Lalu menembak ke bawah dari sana. Jadi, seseorang memegang pistol dan menumpuk tumpukan mayat dengan mata gelap. Mencoba mengumumkan keadaan dengan melepaskan beberapa tembakan buta. Namun, ketika dia baru saja naik ke tubuh komplotannya, Charlie mengambil tindakan lagi dan menembak kepala pria itu. Dengan bunyi letupan, orang-orang di belakang tiba-tiba merasakan hembusan angin. Angin tersebut meniupkan cairan berbau, lengket dan hangat, yang menerpa semua orang di belakang. Kaki semua orang sangat ketakutan hingga menjadi lemah. Kali ini mereka punya pengalaman dan tidak akan ada yang mengira ada yang membuang ingus. Mereka semua tahu bahwa ini adalah campuran otak dan plasma saudara mereka. Seseorang berteriak sambil berteriak. Nakamura, Nakamura juga tertembak di kepala. Keputusan yang ekstrim langsung menyebar di tengah keramaian. Saat ini, beberapa anggota geng tersebut sudah mulai mundur. Awalnya beberapa orang di belakang berbalik dan mengaku pergi. Namun tak disangka semakin banyak orang yang mengaku pergi. Orang-orang yang dihadang di depan semuanya lari saat melihat orang-orang di belakang mereka putus asa seolah-olah mereka dibiarkan mati. Jadi, semua orang berputar dan berlari sekuat tenaga. Pada saat ini, ratusan orang berlari masuk dengan cepat dari luar pintu. Beberapa orang berteriak, "Saudara-saudara, cepatlah. Yamaguchi Gumi sialan itu sudah tiba sebelum kita. Kita tidak boleh membiarkan mereka mendapatkan hadiah. Jika tidak berhasil, bunuh mereka semua bersama-sama. Selama mereka dan Tawana semuanya mati, hadiah gelap akan menjadi milik kita." Semua orang langsung berteriak setuju. Bunuh mereka semua. Yamaguchi Gumi bermaksud melarikan diri. Tetapi jalan untuk melarikan diri dihalangi oleh seseorang lagi. Lampu di luar kebetulan tidak rusak. Seseorang mengenali bahwa orang di dalam cahaya itu adalah anggota Inakawa. Jadi mereka berteriak dengan keras. "Saudara-saudara dari Inakawa, cepat keluar. Ada penyergapan di dalam. Ada penyergapan dari ibumu." Pria itu mengomel. "Apakah kalian sekelompok bajingan sudah berhasil dan bersiap untuk kembali mengumumkan kabar baik dan membiarkan bosmu mendapatkan hadiah rahasia? Sial. Kalian kelompok Yamaguchi tidak bisa mengambil miliaran dolar itu." Setelah itu, dia berteriak kepada saudara-saudara di belakangnya. "Saudara-saudara, bunuh semua bajingan Yamaguchi Gumi ini. Selama kita memblokir tempat ini dan mencegah mereka pergi, lalu membunuh mereka semua, hadiah rahasia miliaran dolar akan menjadi milik kita. Besok kita, kelompok Inagawa, akan menjadi geng nomor 1 di Jepang. Kalian semua bersaudara adalah pahlawan dalam pertempuran ini." Begitu kata-kata ini keluar, anak laki-laki di kelompok Inagawa menjadi bersemangat. Beberapa bahkan melepas baju mereka dan memukuli dada mereka sebagai persiapan untuk bertarung sampai mati dengan Yamaguchi Gumi. Anggota Yamaguchi Gumi tidak pingsan. Mereka hanya melarikan diri. Jadi siapa yang peduli apakah mereka bersembunyi di balik layar atau tidak? Saat ini, mereka hanya ingin segera menguasai halaman belakang dom untuk menghindari kecelakaan. Jika memungkinkan, mereka bahkan akan berlutut di kedua sisi untuk memberi jalan bagi Inakawa dan pada saat yang sama membuat mereka melarikan diri. Jadi, salah satu anggota Yamaguchi Gumi berteriak, "Saudara-saudara dari Inagawa, jika Anda ingin mendapatkan hadiah tersembunyi, kami akan segera memberi jalan untuk Anda. Kami tidak memiliki persyaratan lain. Kami hanya ingin keluar dari sini hidup-hidup. 1 miliar dolar AS ada bersama kami. Ambillah." Dia pikir dia sangat tulus. Tetapi masalahnya adalah orang-orang di Daochuan tidak mempercayainya sama sekali. Anggota kelompok Daochuan yang sebelumnya berteriak paling keras sekarang sambil mencibir. "Baga. Apa kamu benar-benar mengira kami semua bodoh? Dengan begitu banyak orang di sini, kamu pasti ingin menipu kami. Tidak seperti itu. Dorong ayo bunuh mereka." Bagaimana orang-orang di Daochuan Hui bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam? Mereka merasa kelompok Yamaguchi datang memilih lebih awal. Dan dengan banyaknya orang yang datang, belum lagi 1 tawana. Bahkan 10 tawana pun mudah dibubarkan. Kalau begitu, bagaimana bisa mengeluarkannya? Oleh karena itu,
Sekelompok orang menyerang orang Yamaguchi Gumi dengan pedang seolah-olah mereka telah diberi darah. Yamaguchi Gumi awalnya sudah menjadi sekelompok pasukan yang kalah. Sekarang, ada serigala di depan mereka dan raksasa yang ketakutan yang identitas aslinya tidak diketahui di belakang mereka. Jadi tidak ada yang perlu dimobilisasi, bertahan hidup ada di depan, bukan di belakang, dan bertarung sampai mati dengan geng-geng Inagawa ini. Jika Anda tahu cara membunuh seseorang dengan rambut di mulut, peluang Anda untuk bertahan hidup pasti jauh lebih tinggi daripada ditembak di kepala oleh orang kejam yang tidak dikenal di belakangmu. Alhasil, pasukan Yamaguchi Gumi yang kalah seketika meledak dengan keinginan kuat untuk bertahan hidup dan bergerak maju dengan parang di tangan. Mereka yang bersenjata tidak menunggu lebih lama lagi. Di belakang sangat gelap sehingga mereka tidak tahu di mana harus menembak dengan senjata. Tetapi di depan berbeda, dan mereka hanyalah sasaran hidup. Kemudian, suara tembakan langsung terdengar. Suara tembakan terdengar beberapa saat, dan Dao Chuan Hui, yang berada di garis depan, terjatuh. Inakawa Hui tidak menyangka kelompok Yamaguchi akan menembak ketika mereka datang. Saat dia marah, dia langsung menggunakan mayat itu sebagai penghalang dan membalas tembakan. Untuk sesaat, tembakan terjadi di seluruh lorong. Untung saja dom ini besar sekali. Seluruh backstage merupakan area yang benar-benar mandiri. Selain itu, puluhan ribu orang di luar sudah meninggalkan arena yang sudah riuh. Sound system pertunjukan masih memutar single hits Tawana sebagai latar belakang penonton yang keluar. Musik. Jadi para penggemar yang tidak puas ini tidak tahu bahwa tembakan ada di mana-mana dan darah mengalir di belakang panggung ketika kaki mereka panjang. Saat ini, Yoshitaka Mitsui tidak menyangka akan terjadi pertengkaran seperti itu di luar. Saat dia mencoba yang terbaik untuk menghitung jumlah tembakan, dia juga menghitung dalam pikirannya berapa banyak orang yang akan mati sejauh ini malam ini. Namun angka pada soal aritmatika ini berubah terlalu cepat sehingga agak sulit untuk dihitung. Kini ia merasa otaknya kurang digunakan, dan akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa jika terus seperti ini, korbannya akan mencapai 3 digit. Dia sangat khawatir sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik kepada Charlie. Tuan Wade, jika banyak yang terus mati seperti ini, saya khawatir saya benar-benar tidak akan mampu mengatasi. Charlie berkata, kalau begitu, tidak ada yang bisa saya lakukan. Mengapa Anda tidak berbicara dengan mereka dan meminta mereka berhenti berkelahi? Aku, Yoshitaka Mitsui menghela nafas. Hei. Mungkin adegan ini akan lebih serius daripada Tokyo Brawl terakhir yang disebabkan oleh 3 keluarga besar Ito, Takahashi, dan Matsumoto. Ini hanyalah Tokyo Brawl Plus. Charlie berkata dengan tenang. Jangan takut. Jangankan Tokyo Brawl Plus. Jangan khawatir meskipun menjadi Tokyo Brawl Ultra. Semakin banyak orang seperti mereka mati, semakin baik bagi kita. Hanya ada satu bagian di sini. Naik ratusan mayat diblokir di sini. Bahkan jika pembunuh profesional datang, dia hanya bisa menatap kosong. Dan semakin besar mereka membuat salinannya, semakin takut Departemen Kepolisian Metropolitan. Pada saat itu, Departemen Kepolisian Metropolitan pasti akan mengerahkan tenaga yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menggunakan cara yang paling kejam untuk menyelesaikan masalah besar ini. Departemen Kepolisian mengendalikan situasi. Bos grup Yamaguchi dan kelompok Inagawa pasti akan datang. Dan kemudian mereka akan mendapat masalah. Yaodo-san, Mitsui Shinmei juga mengingatkan. Kecuali pembunuh paman. Orang-orang yang meninggal ini semuanya adalah anggota Yamaguchi Gumi dan Inagawa Kai. Orang-orang mereka membuat janji besar. Departemen Kepolisian Metropolitan pasti akan melawan mereka sampai akhir. Yang berarti mereka telah menyebabkan bencana besar. Jika Anda memberikan tekanan lebih besar pada Departemen Kepolisian Metropolitan, Yamaguchi Gumi dan Inagawa tidak akan dapat pulih selama 3-5 tahun. Ketika Yoshitaka Mitsui mendengar ini, dia langsung berseri-seri dengan gembira. Ya, orang-orang yang meninggal semuanya diutus oleh mereka. Mengapa saya harus menyeka pantat mereka? Jika suatu saat tiba, mereka harus menyeka pantat mereka sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.